Baik, Oke, Bapak. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Anis, Allah memberi berkah kesuksesan dan ngaji ini. Baiklah, kita bahas tentang tema sesuai dengan tema kita tentang peradaban Islam, yang dalam hal ini pemikiran Islam Ibnu Taimiyah dan Renaissance. Di sini saya buat sedikit, selain makalah adalah di PPT-nya biar mudah untuk memahami sejarah singkat Ibnu Taimiyah. Ya, sejarah singkat Ibnu Taimiyah. Nama beliau adalah Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Ibnul Halim Ibnu Abi Salam Ibnu Abdillah Al-Huzairi Ibnu Muhammad bin Al-Huzairi Ibnu Ali Abdillah Ibnu Taimiyah. Kenapa disebut Ibnu Taimiyah? Padahal namanya adalah Ahmad Ibnu Salam. Ada dua alasan disebut Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan dinasabkan kepada kakek-kakeknya atau buyutnya, yaitu kakeknya Ibnu Huzairi. Ini adalah seorang ulama yang suka memberikan nasihat dan diberi nama Taimiyah. Maka Ahmad Ibnu Abdul Hali, cucunya, dinisbatkan kepada kakeknya, makanya disebut Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, nasabnya kepada pendapat yang kedua, ketika bapaknya haji, ketika itu ibunya hamil, kemudian ketika bapaknya sampai di Mekah dan dia melihat seorang anak kecil yang lucu, yang cakep keluar dari tenda di sebuah tempat, namanya Taimah. Maka ketika pulang ke Haran dan istrinya langsung melahirkan. Kemudian bapaknya menasabkan ke tempat Taimah. Kemudian bapaknya mengatakan, ya Taimiyatan, ya Taimiyah. Sejak itu Ahmad Abdul Halim dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah memang sangat pantas digelari dengan Syekhul Islam karena pengetahuan terhadap Islam yang luar biasa. Lahir di satu tempat bernama Haran pada hari Senin bulan Rabiul Awal di negeri Syam yang sekarang masuk Jumhuriyah para ulama atau negara Turki. Beliau lahir pada tahun 660 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 728 Hijriah dan beliau tidak menikah sampai beliau meninggal dunia. Ini. Beliau Ibnu Taimiyah adalah seorang faqih, muhaddits, mufasir, alim, mujtahid, tidak bermazhab. Walaupun beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Hambali dan belajar fikih Syafi'i dan fikih lainnya. Dan beliau jadi mujtahid min ulama'il ahli sunnati wal jamaati. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala hidup di keluarga bermazhab Hambali dan ulama menyebutnya ajmu bainal qamaraini atau bintang dua di antara dua bulan. Kenapa? Karena dia adalah ulama kondang. Ayahnya ulama kondang, kakeknya ulama kondang, tetapi yang paling terkenal di antara tiga, kakek, ayah, dan anaknya adalah cucu dan kakeknya. Adapun kakeknya, Babul Harakat, Syekhul Hanabilah, kitabnya ma'ruf, namanya Muntaka, dan disarah oleh Imam As-Sokani, kemudian dikenal dengan kitab Nailul Autar, karya kakeknya Ibnu Taimiyah. Dikisahkan kakeknya mengajarkan ilmu kepada Ibnu Taimiyah ini semenjak kecil, dan kakeknya senantiasa mengajarkan ilmunya hadis dan ilmu lainnya kepada Ibnu Taimiyah. Kemudian senantiasa beliau mengajarkan ilmunya hadis dan ilmunya kepada Ibnu Taimiyah dimanapun berada, sehingga wajarlah jika Ibnu Taimiyah menjadi ulama besar karena kakeknya saja tidak pernah lepas dari menuntut ilmu. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengisyaratkan bahwa kakaknya seperti cahaya bulan dalam ilmu dan cucunya Ibnu Taimiyah seperti matahari dalam ilmu. Ibnu Taimiyah juga seperti ulama-ulama lainnya, yaitu safar beberapa negara lainnya, dan gurunya mencapai 200 Syekhul Islam, ulama besar dan terkenal di zamannya. Ibnu Taimiyah pada zaman Abdul Salam Al-Izzi bin Abdul Salam itu ulama terkenal sebelum Ibnu Taimiyah. Ma'ruf dia seorang imam yang mujtahid, lagi mujahid. Pada masa itu orang Mongolia
bangsa Tartar yang kemudian berkoalisi dengan orang-orang Syiah, kemudian berhasil menghancurkan Baghdad, dan itu di masa Al-Iz ibnu Abi Salam. Dan ketika Ibnu Taimiyah lahir, tempat kelahirannya Haran itu diserang oleh orang-orang Mongolia atau bangsa Tartar. Akhirnya keluarga Ibnu Taimiyah harus hijrah dari Haran, ya, atau daerah Sam menuju Damaskus. Maka Ibnu Taimiyah besar di Damaskus, kemudian Ibnu Taimiyah sebelum besar Al-Iz Ibnu Abi Salam meninggal dunia. Seolah-olah meninggalnya Ibnu Abi Salam ini digantikan oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana meninggalnya Imam Abu Hanifah digantikan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala. Sehingga dia menulis surat ke ibunya, minta uzur sama ibunya untuk menunda menikah karena kesibukan perjuangan untuk Islam. Ya, belum ini. Oh ya, ini. Maaf tadi ketinggalan. Salah. Keempat. Pujian ulama seperti Al-Hafidz Al-Munzi, beliau mengatakan walaupun Al-Mizzi ini seniornya Ibnu Taimiyah dalam bidang ilmu dan thalabil ilmi. Karena Ibnu Taimiyah memiliki kecerdasan yang ajaib. Justru dia terpengaruh dengan madrasahnya Ibnu Taimiyah. Apalagi ketika kita ketahui muridnya Ibnu Taimiyah itu bukan sembarang orang, seperti Imam Az-Zahabi, ulama tarikh, ya, Tarikhul Islam. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang tazkiyatun nufus. Kemudian Ibnu Katsir di dalam menulis kitab Tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir, dan seorang muhaddits, dan Ibnu Muflih. Kalau muridnya saja ulama terkenal, bagaimana dengan guru-gurunya? Bagaimana dengan gurunya, maksudnya Ibnu Taimiyah? Dikatakan oleh Al-Bazzar, bagaimana kesadaran Ibnu Taimiyah? Dia mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang qanaah melakukan melainkan Ibnu Taimiyah. Dia tidak dengar dari ilmu Taimiyah ingin menikah dengan wanita yang cantik karena dia tidak menikah, ataupun budak yang dimilikinya, ataupun rumah yang mewah, ataupun kebun-kebun yang luas, tidak berkeinginan mengumpulkan emas dan dirham, tidak juga kendaraan dan nikmat, tidak juga pakaian yang mewah, dan dia tidak menghendaki jadi jabatan dalam pemerintah, bahkan dalam hal-hal yang mubah dia tidak mau menyibukkan dalam hal itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya kehidupannya untuk akhirat saja, sama sekali tidak perlu dunia. Bahkan dijelaskan kenapa dia tidak menikah sampai tua, sampai dia meninggal, selama masa umurnya 60 tahun kurang lebih itu, kehidupannya hanya dari penjara ke penjara, baik ketika di Syam, di Mesir, juga di penjara karena hanya masalah fatwa. Dari debat ke debat, bertahun-tahun dia menulis, berdebat, memberikan fatwa, dan masuk penjara ke penjara, sehingga dia tidak sempat menikah. Sehingga dia menulis sebuah surat kepada ibunya, minta uzur sama ibunya untuk menunda menikah karena kesibukan perjuangan untuk Islam ini. Pujian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, Syekhul Islam, yaitu guruku, adalah Imam Syekhul Islam, satu-satunya ulama di zamannya, Barul Ulum, ilmunya seperti lautan, saking banyaknya, dan dia pejuang agama. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, setiap hadis yang Ibnu Taimiyah tidak tahu maka itu bukan hadis, katanya, karena dia hampir mengetahui semua furuk. Bisa baik hadis, ya, hadis di pakarnya, bicara fikih dan pakarnya, bicara tafsir dan pakarnya, makanya disebut sebagai Syekhul Islam. Pujian Jalaluddin Al-Suyuti, ma'ruf yang kita kenal Imam Al-Suyuti, dia mengatakan, wallahi aku tidak memandang manusia yang paling luas ilmunya, ya, yang paling cerdas otaknya daripada seorang laki-laki daripada Ibnu Taimiyah. Walaupun demikian, orang yang zuhud dan orang yang senantiasa menegakkan kebenaran dan jihad fisabilillah. Kecerdasan Ibnu Taimiyah luar biasa. Dikisahkan ketika masih anak-anak, keluarganya hendak mengajak jalan-jalan pada suatu tempat rekreasi. Ibnu Taimiyah tidak mau, dan dia tidak memilih untuk memilih untuk tetap belajar dan menghafal. Dan di saat tengah hari, saudara-saudaranya pulang ke rumah, kemudian saudaranya mencela, kemudian apa kata Ibnu Taimiyah kepada ayahnya? Beliau mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah menghafal
kitab beberapa jilid, Junnatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, dalam waktu setengah hari. Kemudian masih masa kecil, pakai pena. Ibnu Taimiyah pada suatu ketika diceritakan dia di Bani Najam. Kemudian orang-orang memanggil dia, tiba-tiba memberikan satu buku. Kemudian dibacanya buku tersebut dan dilemparnya buku tersebut. Alasnya karena tidak cocok dengan pemahamannya. Orang-orang pun marah. Kenapa engkau melemparkan buku tersebut yang isi di dalamnya ilmu semuanya? Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, saya dengan Nabi Musa lebih utama mana? Ini perkataan Ibnu Taimiyah kepada orang-orang tersebut yang marah. Orang-orang menjawab, ya, lebih utama ya Nabi Musa alaihissalam dan daripada kamu. Kemudian Nabi Musa punya alwah atau papan Taurat. Kemudian dia berkata, lebih utama mana papan Taurat daripada kitab yang saya lempar ini? Ya jelas orang-orang akan menjawab, lebih mulia papan Taurat. Musa melempar papan Taurat gara-gara marah ke Bani Israel sampai papan Taurat pecah, dan bahwa papan itu adalah Taurat yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah adalah Taurat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, lah, Musa melempar Taurat dan saya melempar kitab ini, apa salah melemparnya yang isinya penuh dengan penyimpangan? Maksudnya buku yang dilempar adalah tidak sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Kedermawanan Ibnu Taimiyah luar biasa. Al-Bazar mengatakan, suatu ketika Ibnu Taimiyah ini berjalan pada suatu tempat dan melewati perkampungan orang-orang miskin, dan mereka orang-orang miskin tersebut memanggilnya dan tidak memiliki sesuatu apapun yang diberikan kepada orang fakir tersebut. Akhirnya Ibnu Taimiyah melepaskan bajunya, kemudian memberikan baju tersebut kepada orang fakir, kemudian suruh menjual baju tersebut dan dimanfaatkan baju tersebut. Ibnu Taimiyah selain dikenal zuhudnya, juga dikenal dengan keberaniannya. Diceritakan pada suatu ketika pemuda-pemuda Mongol, saat itu pemerintahan sudah dikuasai oleh Mongolia, mengumpulkan ulama-ulama, dan akhirnya dalam pertemuan itu Ibnu Taimiyah menasihati pemuda-pemuda Mongol tersebut dan ulama-ulama menyingkapkan baju karena takut terkena darah jika Ibnu Taimiyah ditebas kepalanya. Tapi dengan tenangnya Ibnu Taimiyah menasihati satu persatu. Dengan izin Allah akhirnya Ibnu Taimiyah selamat. Akhirnya setelah itu, pertemuan itu, temannya mengatakan, jangan engkau libatkan kami dengan kamu dan jangan engkau libatkan kamu dengan kami. Maksudnya mereka tidak boleh dilibatkan dalam hal sesuatu apapun dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini dikenal keras. Maka dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, ulama yang insaf, selalu memandang pandangan para ulama. Beliau mengatakan, guruku Ibnu Taimiyah itu sedikit keras. Dia tidak tahan melihat sedikit keras, tidak tahan melihat sedikit kemungkaran. Senantiasa memerangi. Sekiranya sedikit saja dan punya kelembutan bahasa, dia bisa menyatukan ulama semuanya. Karena Ibnu Taimiyah memiliki syiddah, sisi keras, maka dia dimusuhi ulama di zamannya. Sampai-sampai dia jumpa dengan Ibnu Hayyan yang di masa Ibnu Taimiyah. Pada awalnya Ibnu Hayyan ini itu memuji Ibnu Taimiyah luar biasa. Sebelum berjumpa hanya membaca kitab-kitab dan apa yang didengar dari murid-muridnya. Setelah berjumpa dan berdebat dengan Ibnu Taimiyah, mengatakan sesungguhnya kau tidak paham bahasa, padahal ini pokoknya bahasa. Guru Bawai tidak paham bahasa, padahal si Bawai itu gurunya bahasa. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa aku melihat ada 100 kesalahan dari buku dari si Bawai dalam bahasa. Aku melihat gurumu tidak paham. Dari Ibnu Hayyan tidak jadi memujinya. Makanya wajar ketika berfatwa bertentangan dengan ulama sezamannya itu, banyak sekali Ibnu Taimiyah masuk dalam penjara, bahkan hasadnya ulama ada yang meminta dikeluarkan fatwa untuk dibunuh saja Ibnu Taimiyah. Suatu satunya ketika menfatwakan tentang orang yang mentalak istrinya, ini fatwa.
Ada orang yang membahas masalah mentalak istrinya sekali talak. Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah berpandangan ucapan talak menurut Ibnu Taimiyah itu adalah satu talak, walaupun orang yang mentalaknya dalam satu waktu sudah 3 kali talak. Sementara zaman itu suami yang mentalak istrinya dengan ucapan 3 talak dihukumi talak 3. Sebab itu Ibnu Taimiyah dipenjara. Kemudian gara-gara fatwa yang menyelisih fatwa ulama di zamannya, itulah yang menjadi penyebab kegaduhan. Makanya dia seringkali masuk penjara baik di Syam maupun di Mesir. Imam Syaukani mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah seringkali membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, lagi sesat dan masalah akidah, dan bisa dilihat dari kitab-kitabnya, terutama kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Beliau pun Ibnu Taimiyah sering menyerang orang-orang yang akidahnya menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Wahab. Maaf, yang menyerang orang-orang yang akidah menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan pemikiran Syekhul Islam Imam Abdul Wahab. Kalau Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Tauhid lebih pada masalah uluhiyah, makanya banyak pertentangan, memerangi kesyirikan karena di zamannya penyimpangan di masalah tauhid uluhiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah ini lebih kental, banyak penyimpangan tentang masalah-masalah pemikiran-pemikiran seperti adanya Mu'tazilah, adanya Khawarij, adanya Sufi, adanya Syiah, adanya berbagai macam pemikiran-pemikiran, itulah yang menjadi penyebab perbedaan yang sangat masalah dalam masalah akidah, sehingga pemikiran Ibnu Taimiyah ini banyak bertentangan dengan ulama-ulama di zamannya. Di antaranya masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya banyak sampai sekarang pun bertentangan, ya. Ibnu Taimiyah ini banyak bertentangan, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan Allah fisama berdasarkan Al-Qur'an, tetapi pada orang-orang di kalangan Mu'tazilah tidak mengakui hal yang demikian. Orang Sufi pun tidak mengakui hal yang demikian. Ini menjadi penyebab Imam Ibnu Syekhul Islam Taimiyah membantah dari hal yang demikian. Namun perhatikan, dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah ini lahirlah ulama-ulama besar dari murid-muridnya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan dari hal ini, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu dikenal dengan Syekhul Islam karena ilmunya. Yang kedua, karena ilmunya ini telah menghasilkan karya-karya yang sangat besar. Dan juga menghasilkan fatwa-fatwa yang dapat kita ambil hari ini, walaupun sebagian kaum muslimin tidak mengikuti, tidak sepaham dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan sering dijadikan, kalau kita hari ini, Ibnu Taimiyah ini adalah cikal bakal munculnya berbagai macam pemahaman yang keras di Indonesia ini. Misalnya lahirlah kelompok-kelompok seperti teroris dan lain sebagainya. Mereka menisbatkan pada Ibnu Taimiyah. Padahal tidak seperti itu pemahaman yang sebenarnya. Lahirlah organisasi-organisasi di Indonesia pada zaman itu seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian juga lahirlah dari pemikiran-pemikiran Islam seperti yang dikarang oleh Al-Hasan ini. Kalau dalam kita kitab Al-Hasan itu fikihnya, beliau ini pahamnya di Indonesia Al-Irsyad atau lupa saya. Persis. Nah, ini adalah ilmu dari kitab-kitab yang diambil oleh Ibnu Taimiyah. Maka kita ketahui Ibnu Taimiyah ini karya-karyanya sangat luar biasa, sehingga buku-bukunya diambil oleh seluruh dunia. Bahkan buku-bukunya memenuhi perpustakaan-perpustakaan di dunia ini. Seluruh kampus yang beragama Islam pasti ada kitab Ibnu Taimiyah. Itu pasti, ya, berjilid-jilid kitab Ibnu Taimiyah, baik yang besar maupun yang kecil. Ini menunjukkan walaupun Ibnu Taimiyah itu banyak ditentang oleh ulama-ulama yang bertentangan, tetapi dirindukan tulisannya, dirindukan ilmunya. Itu saya yakin. Apa buktinya? Banyak orang mengambil rujukan kepada Ibnu Taimiyah dalam satu sisi. Namun dari sisi lain bertentangan dengan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah pemurnian akidah itu lebih ditekankan, tidak ada kesyirikan, menolak ada kesyirikan, menolak adanya penyembahan kubur, menolak adanya tawasul yang menurut Ibnu Taimiyah adalah bertentangan. Ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah. Itulah gambaran kami tentang sejarah singkat Ibnu Taimiyah. Adapun kitab-kitab yang saya bahas karena masih banyak yang teman-teman akan menyampaikan di kelompok sebelumnya, ini saya buat cuma tulisan-tulisan yang mudah untuk sekedar cerita. Selain makalah, kalau makalah insya Allah sudah siap kelompoknya, hanya saja tidak saya
paparkan di sini karena banyak yang menunggu nantinya. Monggo bagi teman-teman yang ingin menambah dari kelompok 5, menambah atau memberi masukan untuk melanjutkan pemikiran kita tentang Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Udah Bu Gadis? Mana Bu Gadis tadi? Serasa kalau kali ini nggak cukup Pak Azam. Ya cukup. Baik, Bapak, terima kasih. Gadis ya. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5 yang diwakilkan oleh Pak Azam. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Waktu kita kurang lebih ada 15 menit lagi. Pak Sodik nih sudah raise hand ya. Silahkan Pak Sodik, apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Penyampaian dari Pak Azam atas nama kelompok 5 sangat luar biasa. Pak Azam, mohon pencerahannya terkait dengan pandangan akidah dari Ibnu Taimiyah. Karena ada beberapa yang sepertinya sering saya mendengar kadang-kadang di media sosial itu tentang pembenturan antara pandangan akidahnya Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon pencerahannya Pak Azam terkait hal itu. Baik. Untuk Baik, pertanyaan. Langsung ditanggapin Pak Azam atau mau terima lagi nih? tanggapi aja lah Bu, biar cepat. Oke, silakan Pak Azam. Ya terima kasih penanya terkait dengan pemikiran dan akidah Ibnu Taimiyah. Ya. Bisa kita lihat murid-muridnya Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Katsir kitabnya. Belum ada di antara murid-murid ini yang hari ini mengatakan Imam Ibnu Taimiyah bukan Ahlus Sunnah, tidak ada. Kenapa? Muridnya saja Ibnu Qayyim kita ambil bukunya. Kemudian Imam Az-Zahabi, ya. Kemudian juga Ibnu Katsir yang hari ini seluruh para ulama mengambil rujukan kepada beliau. Muridnya adalah seorang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan belum pernah mengatakan selain daripada Ahlus Sunnah. Yang menjadi pertentangan Ibnu Taimiyah ini terhadap akidah-akidah yang lain, karena Ibnu Taimiyah ini lahir disebut mujtahid atau dikenal dengan pembaharu Islam. Kenapa? Karena di zaman itu pemikiran Sufi dan pemikiran Mu'tazilah ini berkembang pesat. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lihat buktinya, Imam Ibnu Taimiyah dia mempelajari kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia mempelajari kitab-kitab yang lain dan mempelajari kitab-kitab yang dimana kitab-kitab itu menurut dia sangat mendukung dengan akidah yang dia miliki. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini melawan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan dia adalah apa? Karena pemikirannya menyimpang menurut pandangan Ibnu Taimiyah dengan Al-Quran dan hadis. Ya, di zamannya itu sudah muncul orang lebih mengutamakan dari Sufi pemikiran-pemikiran. Imam Taimiyah membantahnya dan dia menganggap apapun yang menyangkut tentang penyimpangan terhadap agama, terutama kesyirikan, maka dia bantah dengan ilmu. Itulah Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini hanya cuma orangnya keras, ya, musaddad. Jadi kekerasan ini menjadi banyak orang tidak suka, bukan karena ilmunya, karena mungkin kerasnya orangnya, ya. Nah ini. Jadi secara pemikiran, akidah Imam Ibnu Taimiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah dijawab langsung singkat padat oleh Pak Azam ya. Selanjutnya, bagaimana ya Pak Sodik ya? Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Sodik. Ya, lanjutkan. Diterima ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Selanjutnya ada Sama-sama. ya, sama-sama. Ada Pak Jainal Mutakin nih. Silakan Pak Jainal.
Setelah ini Pak Komar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah memandang ijtihad tentang bid'ah dan mistikisme Islam? Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mistik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Azam lagi. Ada yang mungkin bantu? Bagaimana Pak Didi nih? Pak Didi hadir nggak bersama dengan kita Pak Didi? Iya, hadir. Halo. Ya, Silakan Pak Didi dibantu bagaimana Ya. perspektif Ibnu Taimiyah tentang jihad dan mistikisme. Silakan. Eh, Ijtihad, Bu, ijtihad. jihad beda Bu dengan mujtahid. Oh, ijtihad. Iya, maaf. ijtihad dengan apa tadi? Ijtihad. Ijtihad dengan Mistikisme. Ya, apa itu? mistis. Ijtihad dengan apa? Mistisisme. Mistikisme Islam. Mistis. Belum maafan, saya jemput. Sebentar. Ulang pertanyaannya sekali lagi. Bagaimana perspektif Pastor, boleh Ibnu nggak? Taimiyah tentang ijtihad dan mistikisme dalam Islam? Oh ya, baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ba'du. Baik. Sesuai dengan apa yang kami tahu ya, yang kami baca tentang bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang ijtihad, bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang fleksibel ya, orang yang mengikuti perkembangan zaman. Beliau mengatakan bahwa pintu ijtihad belum tertutup. Pintu ijtihad belum tertutup. Ya, oleh karena itu beliau terkadang dalam beberapa masalah berijtihad yang ijtihadnya terkadang bertentangan dengan ijtihad 4 ulama besar ahli sunnah. Ya. Contoh dalam kasus misalkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau ulama yang 4 mengharamkan perempuan bersafar tanpa mahram, ya, diharamkannya perempuan bersafar tanpa mahram, maka oleh Ibnu Taimiyah beliau berijtihad. Apa ijtihadnya? Hal itu boleh karena kata beliau larangan tersebut terkait ilat hukum. Jadi ada namanya ilat hukum, di mana dalam kaidah usul fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terkait dengan ilatnya. Jika ada ilat hukum, maka ada hukum. Jika tidak ada ilat, maka tidak ada hukum. Ya, maka apa ilat hukum dalam larangan bersafar tanpa bagi perempuan? Kata beliau adalah amnah, fitnah. Nah, sehingga itu terkait dengan kekhawatiran terjadi fitnah dan keamanan bagi perempuan. Sehingga beliau berijtihad sendiri bahwa kalau demikian berarti tidak bisa dilarang mutlak. Jika ada perempuan ingin bersafar, bepergian untuk sebuah hajatan, apakah itu hajat ibadah, safar haji atau umroh, atau safar mubah, dagang, dan menuntut ilmu atau yang lainnya, kata beliau, maka tidak bisa dilarang, dilihat dulu. Ada ilat hukum nggak di sana, dan seterusnya. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang sifatnya modern, orang yang sifatnya dinamis, dia berkembang terus dan tidak menutup pintu ijtihad, dan seterusnya. Bahkan dahulu beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, tentang menepis tuduhan kepada Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah banyak ulama yang mengkafirkan beliau, bahkan mengeluarkan Al-Imam Abu Hanifah dari lingkaran bingkai Ahlus Sunnah karena fatwanya yang banyak menyeleneh. Di antara fatwa beliau misalkan bolehnya perempuan yang sudah rasyidah, yang sudah dewasa menikah tanpa wali, di mana juga beliau berpendapat bolehnya khamar jika bukan dari jenis anggur atau kurma, dan beliau berpendapat dengan banyak pendapat yang nyeleneh di kalangan para ulama.
maka Ibnu Taimiyah melawan hukum ulama lain yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah ini. Kata beliau, Abu Hanifah tidak boleh dikafirkan karena itu ijtihad ulama, walaupun mungkin beliau salah dalam hal ini, tapi ada uzurnya, mungkin belum sampai dalil kepada Abu Hanifah, atau mungkin dalil itu menurut beliau mansukh dilalahnya, atau mungkin dalil hadis itu adalah muqayyad dilalahnya dengan mutlak lalu ditakyidkan dengan hal-hal lainnya, atau juga lain, kata Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah adalah terus berkembang cara pemikirannya, modern orangnya, dan tidak menutup pintu ijtihad. Karena memang pada dasarnya minati wal amkinati, kondisi tempat dan waktu, bergantung kondisi tempat dan waktu. Adapun yang kedua, penggalan kedua, masalah mistis ya. Ibnu Taimiyah adalah orang yang kalau dikaji dalam hal apa dulu ini, mistis dalam hal apa? Dalam kaitan dengan hal-hal yang sifatnya jin, ya, sifatnya makhluk halus, maka Ibnu Taimiyah adalah orang yang beliau berijtihad, di mana beliau mengatakan hal tersebut tidaklah dibenarkan karena jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan hal-hal gaib yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mafatihul ghaibi indallah, semua perkara gaib itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, mengisahkan tentang beliau, inni la a'lamul ghaibah, aku tidak tahu perkara gaib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga perkara mistis itu bahwa dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidaklah dibenarkan sampai adanya dalil. Memang dengan jin muslim, catatannya jin muslim, ini diantara pendapat Ibnu Taimiyah. Namun hal itu dalam pandangan ulama lainnya ini dikritik. Ibnu Taimiyah dikritik dalam hal ini oleh ulama lain. Kenapa demikian? Karena jin itu pada dasarnya pembohong. Siapa yang tahu dia muslim atau non muslim? Dalam sebuah hadis disebutkan ketika Abu Hurairah diajarkan ayat kursi oleh seorang jin untuk menjaga harta zakat, maka jin itu mengajarkan, wahai Abu Hurairah, aku ajarkan engkau sebuah kalimat, sebuah ungkapan, jika engkau baca, engkau akan terlindung dari jin dan setan. Itu dibacakan ayat kursi. Apa kata Rasulullah ketika mendengar Abu Hurairah yang menyampaikan hal tersebut? Kata Nabi, sadaqa wa huwa kadzub. Hal sekarang dia benar, namun jin itu banyak bohongnya. Sekarang dia benar, namun jin itu banyak bohongnya. Nah, kemudian beliau banyak membantah masalah-masalah hal-hal yang sifatnya mistis, seperti misalkan beliau mengarang buku akidah yang sangat banyak, buku-buku akidah sangat banyak berkaitan dengan kuburan, ya, tidak bolehnya beliau melarangnya orang-orang Islam itu tabarruk di pohon-pohon, cari berkah di kuburan-kuburan, yang memang hal itu dilarang karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa kata beliau, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Dan juga hadis Nabi mengatakan, la'anatul yahudi wan nasara attakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara karena menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah, dan seterusnya. Sehingga Ibnu Taimiyah sejalan dengan ulama ahli sunnah lainnya dalam masalah mistis. Yang dikutip juga oleh beliau adalah pendapat Imam Syafi'i. Kata beliau, jika Anda melihat orang yang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, di atas angin, maka kata Imam Syafi'i, maka jangan tertipu dengannya sampai Anda melihat dia sejauh mana dia beramal dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah dan kecocokannya dengan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sehingga hal-hal semacam itu beliau sejalan dengan para pendahulunya, para ulama, para guru beliau, para ulama Sunnah wal Jamaah yang memang di atas kebenaran, meniti jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lebih demikian mungkin ditambah sama yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain, cukup? Boleh itu, Pak. Sudah cukup, Pak Zainal, atau tambah lagi?
Baik, gimana Pak Jenderal? Kita kembali dulu kepada penanya. Oh gini, maksud saya perspektif Ibnu Taimiyah tentang mistikisme Islam itu bukan mengenai makhluk halus, tapi di mana dimensi dalam tradisi Islam yang menekankan pengalaman langsung dan pribadi terhadap Allah, baik melalui meditasi, kontemplasi, doa, praktik rohania seperti itu, atau bahasa kita itu tasawuf lah, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, bantu ditebalkan lagi mungkin oleh Pak Azam. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini saya buka. Pada prinsipnya Ibnu Taimiyah itu bertentangan dengan adanya mistis-mistis dalam kelompok-kelompok tasawuf. Tulis di makalah saya ambil dalam beberapa karya orang-orang yang meneliti tentang pemahaman sufi yang bertentangan dengan Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkeyakinan adalah apa? Memurnikan agama, dikembalikan kepada asalnya, yaitu mengembalikan kepada akidah yang sahihah, ya, akidah yang benar. Maka Ibnu Taimiyah dikenal dengan apa? Pemurnian akidah. Ya, pemurnian akidah yang akidah sebelumnya di zamannya itu munculnya thariqah sufiyah yang banyak melahirkan pemikiran-pemikiran khurafat, tahayul, dan bid'ah serta kesyirikan. Dari pandangan inilah Ibnu Taimiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kembali kepada ajaran yang murni. Nah, itulah menurut pandangan kami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Gimana Pak Zainal Mutakin? Apa butuh? Oke. Terima kasih. Ini masih berapa menit ya kita ya? Satu penanya mungkin bisa ya. Ada Pak Komarudin nih. Silakan Pak Komarudin. Ya, terima kasih Bu Gadis. Suaranya apakah terdengar jelas, Bu? Ya, jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ajam yang telah memaparkan materi dengan luar biasa. Berbicara tentang Ibnu Taimiyah, saya jadi ingat dulu waktu mata kuliah ilmu kalam ya. Di situ salah satu dosen saya menyampaikan hal menarik bahwa ada kesalahpahaman antara orang-orang atau para penganut Ibnu Taimiyah yang tadi statement terakhir Pak Ajam itu menyampaikan bahwa Ibnu Taimiyah itu secara intinya adalah melakukan pemurnian kembali terhadap segala sesuatu halnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu merupakan hal yang tidak salah sebenarnya. Tapi dari yang saya pernah dengar, minta maaf ya Pak Ajam ya, barangkali salah gitu ya, bisa koreksi gitu. Dari yang saya pernah dengar, justru Ibnu Taimiyah adalah sosok yang menjadi inspirasi dari seorang Mills itu salah satu tokoh filsafat untuk membuat yang namanya logika Mills. Logika Mills itu dia itu dalam menanggapi sesuatu dia menggunakan penalaran. Artinya kalau misalnya ada ungkapan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang yang mengembalikan kemurnian Islam, maka justru inspirasi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu membuat lahirlah para Aristotelian yang lain yang akhirnya memandang permasalahan Islam itu secara salah satunya adalah secara logika. Itu pertama. Jadi informasi ini juga kalau nggak salah, pernah dijadikan disertasi oleh Nurholis Majid, ya mungkin Bapak tahu Nurholis Majid tokoh seperti apa gitu ya. Itu beliau juga Pak Nurholis Majid itu menyampaikan bahwa ada diskomunikasi atau miskomunikasi antara para penganut Ibnu Taimiyah dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau tadi sebenarnya rata-rata pertanyaannya itu membenturkan, tadi ada satu pertanyaan cukup ekstrim, apakah Ibnu Taimiyah Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya dan sebagainya, itu terjadi tidak lain karena Ibnu Taimiyah itu dianggap sebagai sosok yang tadi
radikal. Nah, yang di bawahnya nanti apa ya? Kalau bisa disebut ya menjadi inspirasi bagi kaum-kaum radikalisme atau yang kalau di Indonesia sebagai radikalisme, kalau saya mengenalnya sebagai inspirasi kaum-kaum salafi yang bermanhaj atau yang berpedoman pada salafun soleh gitu. Nah, itu dari penjelasan itu saya ada pertanyaan Pak Ajam nih, Masya Allah, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Yang pertama Pak Ajam ya, kenapa Ibnu Taimiyah itu, menurut Pak Ajam, kenapa Ibnu Taimiyah itu disebut sebagian banyak orang, terutama di Indonesia, sebagai sosok yang radikal, pemecah belah umat, sosok yang menjadi inspirasi bagi kaum-kaum yang rata-rata menginginkan Indonesia itu lepas dari konsep yang ada sekarang, menjadi khilafah dan sebagainya. Pokoknya secara intinya kenapa Ibnu Taimiyah itu disebut sebagai akar daripada semua paham radikalisme yang ada di Indonesia itu pertama. Dan yang kedua bagaimana pendapat kelompok dari Pak Ajam, kelompok 5 ya, tentang adanya tadi pendapat Cak Nur bahwa beliau sebenarnya adalah merupakan pelopor atau inspirasi dari aliran filsafat Mills gitu ya, atau logika Mills itu yang kedua. Yang ketiga itu saya ingin menanyakan dulu pertanyaan apa ya? Tadi ingat cuman lupa sedikit. Iya, ingat. Nah ini dulu. Astagfirullahaladzim, lupa. Saya. Ya, dua aja lupa kalau lupa. Satu lagi. Ya, ingat nih. Yang ketiga itu Ibnu Taimiyah itu hidup pada zaman peradaban Islam Renaissance gitu ya. Yang mungkin kalau kita perlu luruskan, Renaissance itu bukan dalam arti peradaban di mana Islam itu gelap, bukan. Tapi saat itu Islam mulai bangkit mengkaji kitab-kitab yang lalu, terutama mengkaji kajian-kajian tentang Yunani. Nah, saya pengen tanya di mana peran khususnya ya Ibnu Taimiyah sendiri dalam kebangkitan Islam sendiri untuk mengkaji ilmu-ilmu Yunani tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, luar biasa nih pertanyaan Pak Komar. Langsung ke Pak Azam atau ada Bapak yang lain yang mau membantu, karena masih ada Pak Nurjaman, kemudian Pak siapa satu lagi ya? Pak Muhammad Zainul nih, yang sama Pak Muhtadin. Masih ada 3 orang nih, dari kelompok 5. Terima kasih Bu Gadis. Saya mungkin mencoba sedikit menjawab sedikit, tapi sebenarnya saya di sini agak bingung Bu Gadis. Sebab yang dipaparkan Pak Ustadz Azam Muhammad memang saya mulanya mesti ingin bertanya, tapi kalau saya satu kelompok tidak enak bertanya juga. Nggak apa-apa. Sebenarnya sebelum saya bertanya, saya sedikit menanggapi pertanyaan Pak Komar tadi. Sebelum saya bertanya, jadi saya hanya mengambil kenapa sih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sering dikatakan sebagai seseorang inspirasi timbulnya paham-paham radikal di Indonesia ini. Sebenarnya simpel saja sih. Memang semua pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini seringkali dilontarkan oleh paham-paham radikal, sebab beliau itu dalam fatwa itu sangat keras. Jadi seringkali kita juga meninjau pendapat-pendapat beliau itu sangat bertolak belakang dari pendapat-pendapat para imam-imam yang empat itu, lebih dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang sudah kita tahu tadi semua dari keluarga beliau itu bermazhab Ahmad bin Hambal gitu. Tetapi beliau itu
sangat bertolak belakang, banyak perbedaan pendapatnya dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi saya hanya menjawab simpel saja, yaitu kenapa pendapat beliau itu dijadikan sebagai inspirasi timbulnya Muhammad radikal, karena pendapat beliau itu sangat keras dan pendapat beliau itu sangat berbeda dari pandangan-pandangan ulama-ulama yang 4 itu. Adapun di sini yang saya ingin tanyakan sedikit, Pak, enak juga ya, tapi Jadi Iya, nanya namanya sendiri, kita Pak. karena kita diskusi. satu kelompok, Pak. Karena kita satu kelompok, jadi pertanyaannya bisa Bapak Japri aja mungkin ke Pak Azam, Pak. Oh, oke dah kalau gitu Dan ini dah Bu Jaga. iya Terima iya kasih. iya. Ya, Silakan Pak Asam terima tambahkan kasih. jawabannya. Ya, Berarti Terima pahamnya kasih. Ya, mohon membahayakan, izin Pak Bu, ya. tambahkan. Pahamnya membahayakan, jadi disebut radikal gitu, Silakan Pak ya. Pak Muktadin. Iya, Yang terima membuat kasih atas paparan kesempatannya bertanya, Bu ya. masa. Sebelum mungkin nanti ditambahkan juga dengan Pak Azam. Eh, Untuk pengalaman dari Pak Komarudin tadi ya, banyak mendengarkan terkait Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika kuliah pun juga sebenarnya kami juga mendapatkan hal yang sama. Jadi ada beberapa kemudian statement yang menyatakan akan tanda petik ya cukup radikalnya pemahaman Ibnu Taimiyah yang kemudian menginspirasi lahirnya pemahaman-pemahaman radikal yang ada di negara kita ini. Namun yang menarik bagi saya secara pribadi adalah rasa-rasanya kurang adil saja kalau kemudian kita menjudge satu pemahaman dari seseorang, apalagi itu ulama besar, hanya sekedar kilawakal, hanya sekedar kabarnya atau katanya-katanya saja. Maka sejak saat itu saya coba tertarik untuk membaca kitab-kitab dari Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sendiri. Allah yang saya dapatkan justru jauh berbanding terbalik dengan apa yang saya dengarkan dari statement-statement yang tersebar bahkan di dunia akademisi di kampus-kampus ya. Iya, apa yang dikatakan Pak Azam tadi bahwa Ibnu Taimiyah terkenal sebagai seorang ulama yang ingin memurnikan akidah umat Islam kembali kepada agama yang benar. Dan itu yang saya dapatkan dari kitab-kitab beliau langsung ya, dalam kitab Majmu' Fatawa beliau yang berjilid-jilid itu ya, dan juga yang lainnya. Walaupun memang tentu saja kalau kita membaca sejarah kehidupan beliau, Ibnu Taimiyah memang sangat terkenal akan jihad beliau dalam memerangi hal-hal yang berbau penyimpangan dalam pandangan beliau, dan itu sangat keras ya, seperti perbuatan-perbuatan kesyirikan pada zaman itu yang tersebar hampir di seluruh jazirah Arab. Kemudian juga filsafat ya, kemudian pemikiran-pemikiran batiniah termasuk tasawuf dan thariqah-thariqah sufiyah ya, itu tidak lepas daripada kritikan-kritikan pedas dari Ibnu Taimiyah. Cuman yang perlu untuk kita garis bawahi adalah bahwa ketika kemudian Ibnu Taimiyah menuliskan pemahaman-pemahaman beliau dalam kitab-kitab beliau atau yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, lalu kemudian lintas generasi ada orang-orang yang kemudian mengatasnamakan sepemahaman dengan beliau lalu bertindak apa istilah kita sesuai dengan kehendaknya ya, tanpa adab kemudian seterusnya ya, atau istilah kita berpaham radikal, itu tidak mewakili ya pribadi beliau sebagai seorang ulama karismatik yang punya pandangan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa terhadap Islam itu sendiri ya. Karena apa namanya, kalau kita mau jujur ya untuk membaca kitab-kitab beliau langsung, ternyata apa yang kita dengarkan selama ini tidak seperti itu adanya. Walaupun ya kita tidak bisa menafikan bahwa beliau cukup kuat ya, kita tidak katakan keras, tapi saya katakan itu cukup kuat dalam apa namanya mengkritik ya penyimpangan-penyimpangan yang menurut beliau itu tidak benar adanya. Adapun masalah ijtihad, beliau bukanlah orang yang kemudian sangat tertutup terhadap ijtihad itu ya. Makanya ada sebuah pemahaman yang terkenal dan beliau tidak ingkari itu, la ingkaru fi masail ijtihad,
tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Menurut beliau, dan ini kita ambil langsung dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, bahwa masalah-masalah ijtihad yang tidak ada dalil, tidak ada nas atau dalil yang tegas dari Al-Quran, hadis, ijma, ya, atau mungkin ada hadis yang mendukung tapi hadisnya diperselisihkan tentang kesahihannya, ya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu tidak boleh diingkari dengan tangan. Ijtihad itu tidak bisa diingkari dengan tangan kalau dalam persoalannya seperti ini, dan tidak boleh seorang pun memaksa untuk mengikuti pendapatnya. Akan tetapi yang dilakukan adalah sampaikan hujjah dan hujjah dengan dasar-dasar ilmiah. Ya, jadi ini menurut pendapat beliau, ya, untuk persoalan-persoalan ijtihadiyah selama itu tidak ada dalil tegas dalam Al-Quran, hadis, ijma, atau mungkin ada hadisnya tapi hadisnya diperselisihkan kesahihannya, maka Ibnu Taimiyah itu kemudian membuka pintu yang lebar-lebar terhadap perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, namun dalam persoalan-persoalan yang sudah sangat jelas dalilnya, ya, dan memang sudah dipahami oleh para salafus soleh sebelum beliau, maka beliau akan sangat tegas untuk mengatakan benar itu sebuah kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Nah, dan inilah mungkin yang dipahami oleh orang-orang sebagai sikap radikal, padahal ketegasan dalam beragama itu jauh berbeda dengan radikalisme. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang menggunakan nama beliau sebagai seorang yang sepemahaman dengan beliau lalu membenarkan semua tindak radikalismenya hari ini, maka kita katakan itu tidak mewakili sama sekali sikap dan pandangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sendiri. Allah Ta'ala, mungkin ini saja Ibu. Gadis mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Azam atau yang lainnya. Oh iya, Masya Allah, luar biasa jawab. Baik, terima kasih banyak. Ya. Kemudian satu yang belum dijawab, terakhir ya mungkin dari Ada Pak Nur Jaman. yang Dari kelompok kita masih ada Pak Nur Jaman yang belum bersuara. Bagaimana Pak Nur Jaman? Cocok, saya cocok dengan jawabannya. Cocok. Assalamualaikum. Baik, silakan Pak Azam. Ya, ini tadi yang silakan Pak Azam. lanjutin pertanyaan, kenapa menjadi inspirasi di Indonesia ini Ibnu Taimiyah ini sebagai rujukan sebagai kelompok radikal di Indonesia, ya kan? Gerakan-gerakan yang muncul ini Ya. udah saya singgung tadi. Kemudian bagaimana ini logika Mills, dan terakhir pertanyaannya, apa Ibnu Taimiyah itu hidup pada masa peradaban Islam itu apa perannya, peran khususnya? Itu kurang lebih 3 pertanyaan dari Pak Komarudin. Kalau peradaban dari sampaikan tadi Bu, yang ini yang pertama Bu. Yang pertanyaan pertama Ya, silakan Bapak. yang ini terkontaminasi dengan pemikiran Ibnu Taimiyah sehingga melahirkan gerakan-gerakan radikal. Sebenarnya yang mengatakan radikal Ibnu Taimiyah ini adalah di kalangan teman-teman kita yang tidak cocok dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, itu satu ya. Karena kalau menurut pandangan kita karya-karyanya tidak ada yang radikal gitu. Ibnu Taimiyah tidak ada satupun radikal. Yang menjadi penyebab radikal itu adalah ketika seseorang menisbatkan pada Ibnu Taimiyah padahal bukan dari Ibnu Taimiyah. Nah, kalau kita ketahui gerakan yang muncul Ibnu Taimiyah ini, misalnya ini kita lihat kultural bangsa Indonesia ini banyak masyarakat yang kultural kalangan orang-orang Islam yang Islamnya Islam abangan ini masih mengenal yang namanya animisme, kemudian kejawen, kemudian masih adanya naruh sesajen di pohon-pohon. Jadi lahirlah pemikiran-pemikiran di kalangan muncul organisasi-organisasi Islam untuk membersihkan itu. Seperti lahirnya Muhammadiyah yang dulu dikenal TBC untuk membersihkan TBC, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, dari sini banyak memang kitab-kitab yang jadi rujukan oleh Ibnu Taimiyah, kitabnya. Karena rujukan yang bahas masalah pemurnian Islam, akidah adalah Ibnu Taimiyah, itu yang pertama. Sehingga dengan pemikiran Ibnu Taimiyah ini
melahirkan gerakan-gerakan yang mampu untuk membersihkan dari hal yang demikian. Itu menurut pandangan saya. Sehingga wajarlah kalau mereka menisbatkan kesemangatan dalam beragama, pemulihan akidah ini melalui daripada pemikiran Ibnu Taimiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sistematika dalam pergerakan peperangan melawan penjajah. Secara zahir, Ibnu Taimiyah telah memberikan contoh ketika dia jihad melawan orang-orang Mongolia, orang Tartar, orang-orang Inggris dan lain sebagainya dengan peperangan, sehingga dia memiliki ijtihad dalam konsep-konsep jihad fisabilillah yang diadopsi di Indonesia, sehingga gerakan-gerakan ini seolah-olah melawan NKRI atau melawan daripada istilahnya akan melahirkan khilafah-khilafah yang di kalangan orang-orang tertentu menjadikan sumber rujukan ini karya Ibnu Taimiyah. Bahkan saya pernah mendengar dan rujukan dari salah satu tokoh-tokoh Indonesia ini akibat daripada pemikiran Ibnu Taimiyah kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang dapat merusak daripada penyatuan negara Indonesia atau merusak daripada Pancasila itu sendiri. Padahal ini tidak benar. Tidak ada, termasuk Kartosuwiryo, termasuk NII, maaf bukan saya bahas NII karena NII itu tersendiri ya. Maksud dalam hal ini zaman dulu itu berkaitan tentang gerakan-gerakan ini. Walaupun di akhir perjalanannya ada orang-orang yang salah dalam memahami ini, ya mereka daripada kita perjuangan Islam sendiri, sehingga dibawa mengatasnamakan konsep Ibnu Taimiyah, tapi bukan konsep Islam yang dibawa, tetapi adalah konsep hizbi, kelompok-kelompok tertentu seperti NII, Negara Islam Indonesia yang terbagi dua, pemikiran Kartosuwiryo dengan KW9, yaitu Panji Gumilang. Dan ini sudah terjadi pada tahun 98, sudah pembahasan-pembahasan di kalangan para pemikir Islam di Indonesia yang mereka menganggap mereka mengadopsi seolah-olah pemikiran Ibnu Taimiyah padahal keluar dari Ibnu Taimiyah. Mereka keluar daripada Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan, sekarang baru saya tahu kalau KW9 itu dulu Abu Toto, baru kemarin lah ketika ada Zaman Zaitun dikenal dengan Panji Gumilang. Padahal saya telah membaca buku-buku karya-karya daripada pemikiran-pemikiran Abu Toto yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ternyata baru kemarin tahu kalau itu adalah Abu Toto adalah Panji Gumilang. Nah, itu termasuk NII yang mereka nisbatkan pada awalnya adalah gerakan-gerakan Ibnu Taimiyah, padahal itu bukan. Begitu pula persis gitu kan, yang lebih banyak kepada kultur Islam yang kemurniannya, walaupun secara fikih, kalau saya lihat di dalam buku fikihnya Hasan itu, buku-buku beliau, ini sangat cocok dengan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah, tetapi secara amaliyahnya bercampur, ada Muhammadiyah, ada NU jadi satu. Nah, namun gerakan-gerakan ini mereka tidak secara tidak langsung juga mengatasnamakan gerakan dari lahir pemikiran-pemikiran Muhammadiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi gerakan-gerakan ini yang nisbatnya kepada Ibnu Taimiyah adalah sekedar sebuah penisbatan yang kebenarannya kita tidak tahu. Kenapa? Akan muncul sosok pemikiran-pemikiran baru sebagaimana tadi Nurcholish Madjid menisbatkan kepada filsafat yang melahirkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri membantah adanya filsafat, membantah dengan adanya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak benar kalau Ibnu Taimiyah itu adalah inspirasi dari tokoh-tokoh tertentu sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran filsafat yang baru sehingga menjadikan dasar pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Kita garis bawahi, Ibnu Taimiyah adalah ulama salaf yang mengegas pemulihan ajaran agama Islam khususnya di bidang akidah yang di zamannya sudah bercampur dengan pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Yang dalam intinya Islam prinsip dasarnya adalah ajaran bersifat salaras dan seimbang. Islam juga mengenal adanya berbagai pembaruan dan modernitas akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pembaruan yang dimaksud bukan dengan meninggalkan prinsip pokok ajaran Islam atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh wahyu, akan tetapi dengan meninggalkan tradisi-tradisi yang lama yang ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok 5. Ada manfaatnya dan bisa ditambahkan atau
diganti kita kelompok yang ke-6 karena waktu kita hampir Baik, 1 jam terima sendiri itu. Yang lain cuma Iya. 30 menit, kita 1 jam ini luar biasa kelompok kita. Iya, luar biasa, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak nih dari Pak Azam, kemudian dari Pak Didi, dari Pak semua dari anggota kelompok 5 yang luar biasa berkontribusi. Dan terima kasih juga atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya demikian pemaparan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disilahkan Lanjut kepada kelompok. kelompok 6. Ya, kelompok 6 Bu Gadis. Ini luar biasa. Waktunya sekarang 2:30 ya. Oke, Pak Dokter. Oke. Lanjut. Baik. Ya, Kelompok terima 6. kasih Bu Gadis. Saya ambil alih lah. Luar biasa Bu Gadis. Ya, silakan Bapak. Ya, Pak Azam, Masya Allah. Ya, sudah aktif semua. Baik, kita ke lanjut kelompok 6, teman-teman. Kita buat mekanisme aturannya, teman-teman. Ada 3 kelompok lagi. Kelompok 6, 7, dan 8. Dan masing-masing waktunya kita persingkat 15 menit aja. Presentasinya diperjelas gitu ya, seperti abstrak gitu ya. Semakin mencakup semua materi yang dibahas. Dan teman-teman kelompok 6 ada Pak Waryono, ada Pak Jainal Mutakin, ada Bu Siti Khairiyah, ada Bu Suwaina, dan Abang paling ganteng Sanal Abidin dari Muara Jambi. Ya, kita persilakan siapa MC-nya, kemudian siapa yang presentasi, dan notulen plus ya aktif jawab ya. Kita minta kepada tim kelompok 6 silahkan menentukan timnya. Monggo silakan Pak Jainal atau Pak Waryono. Saya aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sejarah pemilikan Islam. Bu Gadis tolong dibantu itunya. Sudah japri Kak? Jainal ke Bu Gadis. Kau cabut lah. Tentang pemikiran Islam pada abad pertengahan dan Renaissance kedua. Kami di sini ada dengan Pak Waryono, Ibu Siti Khairiyah, Ibu Suaina, Bapak Sanal Abidin, Pak Jikri, sama saya sendiri. Oke, dilanjut Bu Gadis. Ini latar belakang. Pemikiran Islam abad pertengahan dan Renaissance di Eropa merupakan 2 periode signifikan dalam sejarah intelektual dunia. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan filosofi. Renaissance adalah suatu periode bersejarah, mungkin yang ditandai dengan berkembangnya kembali rapid seni, budaya, dan pengetahuan di Eropa, terutama pada abad kalau nggak salah ke-14 hingga ke-17. Periode Renaissance ini bermula di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Jadi periode ini dianggap sebagai zaman kebangkitan kebudayaan dan seni setelah periode abad pertengahan yang lebih gelap. Next. Pemikiran Islam abad pertengahan. Pertama ada kebangkitan intelektual, ilmu pengetahuan dan matematika. Pengembangan matematika, ada astronomi dan kedokteran oleh ilmuwan muslim seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi. Ada juga filosofi dan teologi,
seperti kontribusi ulama seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushdi dalam menyintesis atau menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Islam. Next. Lanjut. Ya, selanjutnya kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya ada perpustakaan dan pusat pembelajaran. Didirikannya perpustakaan dan universitas di kota-kota seperti Baghdad dan Cordova. Terus juga ada terjemahan karya-karya klasik, karya filsafat Yunani, mungkin ke dalam bahasa Arab. Renaissance di Eropa, revival ilmu pengetahuan dan seni. Revival tersebut dalam konteks budaya atau seni merujuk pada kebangkitan kembali atau pembaharuan suatu bentuk seni, baik gaya arsitektur, musik atau budaya yang pernah populer pada masa lalu. Jadi ini bisa terjadi di bidang seni visual, baik musik, sastra atau arsitektur, dan berbagai bidang lainnya. Revivalisme seringkali melibatkan penggunaan kembali elemen-elemen atau gaya dari masa lalu, namun dengan sentuhan atau interpretasi yang lebih modern. Di sini ada humanisme, jadi pemikiran yang menekankan nilai manusia, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi individu. Dan juga ada seni dan arsitektur, munculnya seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael, serta pembangunan bangunan monumental seperti Katedral Santa Maria. Dan juga contohnya termasuk Gothic Revival dalam arsitektur yang melibatkan pembangunan gereja dan bangunan publik dengan gaya arsitektur Gothic pada abad pertengahan, di mana elemen-elemen arsitektur, seni, dan sastra dari periode Renaissance digunakan kembali dalam konteks modern. Selanjutnya, bagaimana di Eropa? Bagaimana tentang seni? Di sini ada perkembangan sains. Pemikiran ilmiah oleh ilmuwan seperti Galileo Galilei yang menggabungkan metode ilmiah pada pengamatan dan eksperimen. Selanjutnya pemahaman tentang manusia, pengembangan ilmu anatomi, dan psikologi manusia oleh ilmuwan seperti Andreas Specialis dan William Harvey. Selanjutnya, next. Next, Bu. Dipercepat saja ya. Belum nampil Kak, di sini di saya sudah perbandingan dan kontras. Oh iya, perbandingan dan kontras. Ada persamaannya. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan kedua periode, menghargai pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana meningkatkan kehidupan manusia. Transmisi pengetahuannya, keduanya melibatkan terjemahan dan penyebaran karya-karya klasik dari periode sebelumnya untuk memperkaya pemikiran. Perbedaannya sumber inspirasi, Renaissance terinspirasi oleh warisan klasik Yunani dan Romawi, sementara pemikiran Islam abad pertengahan mencakup kontribusi original dari ilmuwan Muslim. Kalau pendekatan keagamaannya, pemikiran Renaissance cenderung lebih sekuler, sementara pemikiran Islam abad pertengahan sering terkait dengan ajaran agama Islam. Apa dampak dan warisannya? Peninggalan pemikiran Islam, warisan ilmiah yaitu kontribusi dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan filosofi yang membentuk dasar ilmu pengetahuan modern. Seperti tadi Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, yang lain-lain. Warisan intelektualnya pemikiran filosofis tentang kebebasan berpikir dan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kalau untuk peninggalan Renaissance-nya, perkembangan seni pengaruh
Jadi berpengaruh besar terhadap seni rupa, seni patung, dan arsitektur yang melahirkan bentuk seni barok dan renaissance. Kalau pemikiran manusia modern menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang membentuk dasar pemikiran manusia modern. Jadi kesimpulannya, pemikiran Islam abad pertengahan dan Renaissance di Eropa merupakan dua periode bersejarah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan filosofi, meskipun memiliki perbedaan dalam sumber inspirasi dan pendekatan keagamaan. Tapi keduanya menggambarkan kepentingan terhadap pengetahuan, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi manusia. Warisan dari kedua periode ini mempengaruhi pemikiran manusia modern dan tetap relevan hingga saat ini. Mungkin pemaparan dari kelompok kami cukup sekian. Mangga ke yang lain untuk pembahasan, baik ada pertanyaan atau lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Waryono. Yang MC siapa ini Pak Jenal? Saya aja Bapak. Mangga silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin nanti bisa dibahas oleh teman yang lain. Yang notulen Pak Jenal, kan ada Bu Siti Khairia, ada Bu Suwaina, ada Pak Sanal. Boleh dibantu ibu-ibu? Gak apa-apa, sama saya aja. Ya, supaya hidup ya. Terima kasih Pak Inal Mutakin sudah memaparkan tadi tentang pemikiran Islam ya, abad pertengahan dan Renaissance ya. Saya mungkin ini apa sedikit minta pemahaman beliau ini terkait dengan, kan tadi sudah disampaikan kontribusi pemikiran Islam ya abad pertengahan ini banyak sekali ya. Tapi bagaimana realitas hari ini ya, yang kemudian sudah ada pendidikan dan banyak sekali pemikir Islam, intelektual Islam banyak sekali, orang-orang pintar, orang hebat banyak. Tapi nyatanya hari ini tahun Islam ya, ceritanya kebangkitan Islam sudah mau tumbuh ya, kita hanya pada tataran diskusi dan kemudian banyak bercerita di alam ya hayalan, tapi bukan di alam kenyataan. Nah ini bagaimana kemudian menumbuhkan pemahaman, kesadaran kepada anak-anak generasi kita, seperti timbullah pemikir-pemikir yang kemudian menghasilkan karya-karya seperti ini. Sina, Ibn Rus, ya paham tentang matematika, paham tentang kedokteran, dan Al-Farabi, Al-Habri, dan apa ya pemikir-pemikir Islam yang kemudian memiliki banyak pengetahuan. Bagaimana proses tahapan-tahapan itu kemudian menjadi lahir kemudian pemikir-pemikir Islam yang memiliki kontribusi jelas terhadap Islam. Mungkin bisa diberikan pemahaman kepada kami. Terima kasih Pak Jana. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman kepada anak-anak generasi sekarang? Itu ya? Halo? Ya, boleh.